Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillahil karim nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah, pada kesempatan kali ini kita akan menganalisis yaitu terkait tafsir tahlili yang dibuat oleh saudari Tiska Ramayanti. Jadi kita telah mengetahui juga bahwasanya tafsir tahlili itu berasal dari kata halala yuhalilu tahlilan yang berarti analisis. Jadi tafsir ini seharusnya lebih menganalisis daripada kajian yang ingin ditampilkan oleh saudari Tiska Ramayanti. Baik, judul daripada proposal skripsi oleh saudari Tiska Ramayanti ini adalah perempuan yang meminta dibangunkan rumah di surga, yaitu kajian tafsir Ibnu Katsir dalam surah At-Tahrim ayat 11 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين, yang artinya Allah juga membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, yaitu istri Firaun ketika dia berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku di sisimu sebuah rumah dalam surga, selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, serta selamatkanlah aku dari kaum yang zolim. Nah, masalah yang diangkat dalam penelitian saudari Tiska ini adalah nilai moral apa saja yang bisa diangkat dari kisah Asiyah istri Fir'aun berdasarkan penafsiran, khususnya penafsiran dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, yang nanti selanjutnya ditambahkan dengan literatur dari kitab-kitab lainnya. Nah, jenis penelitian daripada saudari Tiska ini adalah penelitian kualitatif bersifat library research. Jadi, langkah penelitian yang dilakukan oleh saudari Tiska ini adalah dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis yang terkait dengan objek penelitian, kemudian memberikan gambaran secara deskriptif, penjabaran-penjabaran, dan juga analisis seperti itu. Lalu sumber data penelitian. Yang pertama, saudari Tiska ini menggunakan sumber data primer, yaitu data yang diperlukan seperti Al-Quran Al-Karim dalam surah At-Tahrimnya dan juga surah-surah yang lainnya. Lalu ada kitab-kitab tafsir, ada kitab Ibnu Katsir, ada kitab tafsir Al-Misbah, dan juga ada kitab tafsir Al-Munir. Yang kedua yaitu sumber data sekunder, data penelitian yang diperoleh oleh saudari Tiska secara tidak langsung menunjang dalam pengayaan data, yaitu menambah literatur yang ada di dalam skripsi ini dengan menggunakan buku-buku karya ilmiah, jurnal-jurnal, dan literatur lain yang terkait dengan tema penelitian. Lalu setelah dikumpulkan daripada literatur-literatur yang ada dan juga dianalisis, maka hasil penelitian ditemukan adanya nilai-nilai moral yang terdapat pada kisah Asiyah istri Fir'aun dalam Quran surah At-Tahrim ayat 11. Nah, berdasarkan kitab Ibnu Katsir, ada nilai-nilai moral yang ada adalah pertama sabar, dua istiqomah, ketiga tawakal, dan keempat keberanian. Selanjutnya mungkin salah satu yang dibahas selain daripada tafsir Al-Quran juga di sini memuat daripada hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saudari Tiska ini mengutip salah satu hadis yang dimana dari Ibnu Abbas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, afdalu nisa'i ahlil jannah Khadijata bintu Khuwailid wa Fatimata bintu Muhammad
wa Maryam bintu Imran wa Asiyah bintu Muzahim imrata Fir'aun. Bahwasanya Rasulullah pernah bersabda bahwasanya seutama-utama perempuan penghuni surga adalah Khadijah binti Khuwailid, kedua Fatimah binti Muhammad, ketiga Maryam binti Imran, dan yang keempat adalah Asyah binti Muzahim, istri Fir'aun yang ada dalam surah At-Tahrim ayat 11 ini. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan daripada proposal skripsi tentang yang dibuat oleh saudari Tiska ini tentang perempuan yang meminta dibangunkan rumah di surga, atau dalam kajian tafsir Ibnu Katsir khususnya, dan ditambahkan dengan literatur lainnya. Jadi yang pertama kelebihannya adalah pembahasan dalam latar belakang menarik. Nah, kenapa menarik? Karena pembahasannya terkait dengan nilai-nilai moral yang harus dimiliki oleh perempuan muslimah khususnya saat ini. Yang kedua, metode penelitian sudah sesuai dengan pembahasan, yaitu penelitian menggunakan pendekatan metode kualitatif dan jenisnya adalah kepustakaan. Yang ketiga, sumber data sesuai dengan pembahasan. Yang keempat, penulis juga memaparkan terkait teknik analisis data, karena banyak skripsi yang tidak menjelaskan lebih detail terkait itu. Jadi analisis datanya benar-benar dilakukan oleh saudari Tiska ini. Adapun kelemahan daripada skripsi atau proposal skripsi ini adalah yang pertama, dalam latar belakang penulis kurang memaparkan data atau fakta terkait krisis moralitas di zaman ini. Fakta seharusnya dijabarkan walau hanya sedikit untuk memperkuat teori yang penulis kemukakan, walaupun tadi menarik ya daripada latar belakangnya, namun masih kurang dari data maupun fakta yang kontekstual dengan saat ini, maupun dari judul skripsi. Yang kedua mungkin dari judul skripsi. Nah, kalau kita lihat judulnya mungkin ini agak condong kepada maudhu'i juga, walaupun di dalamnya ada analisis, tapi dari segi judul saja ini bisa dimasukkan juga ke dalam maudhu'i, yaitu tematik gitu. Tapi karena pembahasannya analisis tafsir Ibnu Katsir dan juga di dalamnya memuat analisis yang sangat komprehensif terkait perempuan yang meminta dibangunkan rumah di surga, yaitu Asyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun, maka ini dapat dikategorikan sebagai tafsir tahlili. Baik, sekian analisis daripada proposal skripsi metode tahlili. Syukron katsiran. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.